Shalom, perkenalkan saya Audia Dale, jurusan Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bayi tabung dan cloning dan bagaimana pandangan Alkitab tentang bayi tabung dan cloning. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern, banyak ditemukan cara untuk mendapatkan atau membuat anak, contohnya bayi tabung dan cloning. Teknologi bayi tabung dan cloning merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi, sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika, sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan dalam penggunaan teknologi ini harus menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Teknologi kedokteran modern semakin canggih. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah fenomena bayi tabung. Sejatinya, teknologi ini telah dirintis oleh PC Stopte dan R.G. Edwards pada 1977 hingga kini. Banyak pasangan yang kesulitan memperoleh anak mencoba menggunakan teknologi bayi tabung. Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan in vitro, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai in vitro fertilization. Ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Cloning telah berhasil dilakukan pada tanaman, sebagaimana pada hewan belakangan ini. Kendati pun belum berhasil dilakukan pada manusia. Tujuan cloning pada tanaman dan hewan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit kronis, guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia. Mari kita lihat bagaimana pandangan Alkitab tentang bayi tabung dan cloning. Dalam pembuatan bayi tabung, mengorbankan banyak janin untuk mendapatkan janin yang sehat dan terbaik. Janin ini sudah diartikan sebagai manusia. Dalam pembuatan bayi tabung, pembuangan bayi tabung bisa dipandang sebagai kesengajaan untuk membunuh manusia. Dan itu melanggar hukum Taurat yang ke-6. Pada kitab Keluaran 20:2-17, dan ini menentang kekuasaan Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21b, dan jika pembuatan bayi tabung merupakan sperma donor, melanggar hukum Tuhan dalam Imamat 18 ayat 20 dan Amsal 6 ayat 29, diperintahkan supaya pria tidak boleh memberikan pancaran maninya kepada wanita yang bukan istrinya. Cloning pertama umat manusia diciptakan dalam rupa Allah, dan karena itu bersifat unik. Kejadian 1 ayat 26-27 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Karena itu bersifat unik dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Jelas bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dihargai dan tidak diperlakukan seperti komoditas yang dijual atau diperdagangkan. Selanjutnya, Yesaya 49 ayat 1-5 berbicara mengenai Allah memanggil Yesaya untuk melayani sebagai nabi ketika dia masih berada dalam kandungan ibu. Yohanes Pembaptis juga dipenuhi dengan Roh Kudus
ketika dia masih berada dalam kandungan. Lukas 1 ayat 15. Semua ini menunjukkan pendirian Alkitab bahwa hidup dimulai pada saat pembuahan. Dalam gambaran ini, kloning manusia bersama dengan dirusaknya embrio manusia tidaklah sejalan dengan pandangan Alkitab mengenai hidup manusia. Manusia bukan penguasa tertinggi atas dirinya, dan karena itu dia tidak dalam posisi membuat keputusan sendiri mengenai nilai hidup manusia lainnya. Terima kasih, itu penjelasan saya mengenai bayi tabung dan cloning dan bagaimana pendapat Alkitab tentang bayi tabung dan cloning. Terima kasih.